Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Miss Rara harap kalian semua yang lagi dengar dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sukacita belajarnya, sekalipun masih online ya. Miss Rara juga masih semangat nih, mau belajar bersama dengan kalian semuanya. Oke deh, Miss Rara mau tunggu nih untuk kalian mempersiapkan Alkitab kalian, buku tulisnya, supaya nanti ketika kita sedang belajar, nggak ada lagi yang pergi sana, pergi ke sini untuk ngambil barang-barangnya. Yuk, kita prepare dulu yuk apa-apa yang boleh dipersiapkan Alkitab. Kalau yang ada buku paket, silakan ambil buku paketnya, buku tulisnya, dan jangan lupa alat tulisnya juga ya. Oke, kalau sudah mengambil dan sudah menemukannya, yuk duduk yang benar, duduk yang tenang, kita akan mempersiapkan. Dan kita akan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bangun, itu semua karena Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan yang baik, sekarang kami mau belajar agama, mau belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah kiranya supaya kami semua dapat mengerti apa yang benar dan apa yang patut kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Miss Rara mau sapa dulu nih semuanya. Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Miss Rara harap kalian masih harus terus semangat. Oke. Sekarang tanggal 9 bulan 9 tahun 2021, tepatnya di hari Kamis, kita ada di mata pembelajaran agama Kristen. Kita mau belajar apa ya? Ada yang sudah tahu? Kita mau belajar tentang, yuk kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ada ibadah yang berkenan dan ada ibadah yang tidak berkenan. Seperti apakah itu? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Oke, Miss Rara ada satu pertanyaan buat kalian semuanya dan buat Miss Rara juga tentunya. Siapa di sini yang punya sahabat? Yang punya sahabat siapa ayo? Coba. Oh, ternyata semuanya rata-rata punya sahabat ya. Bagus deh kalau begitu. Miss Rara juga punya sahabat. Sekarang kita mulai mau memikirkan ada beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan. Yang pertama, kita mau bermain nih. Seberapa kenalkah kamu dengan sahabatmu? Yang punya sahabat, tadi yang angkat tangan, tahu nggak sih warna kesukaan sahabatmu? Itu pertanyaan yang pertama. Apa warna kesukaan sahabatmu? Pertanyaan yang kedua, tahu nggak sih hal apa yang bisa membuat sahabatmu itu senang? Dipikir-pikir ayo. Yang punya sahabat, yang kenal dengan sahabatnya, pasti dia tahu jawabannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan hal baik dari diri seorang sahabatmu. Wow, ada yang bisa jawab? Coba dijawab, ditulis di buku catatannya. 3 hal ini kamu tulis. Apa ya warna kesukaan sahabatku? Kalau sahabatnya Miss Rara, ada 3 orang tuh warnanya berbeda-beda. Yang pertama ada suka warna hijau, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna gelap, warna kayak seperti merah marun, seperti itu. Lalu hal apa yang membuat sahabatmu senang? Rata-rata ketiga sahabatnya Miss Dora ini, Miss Rara ini, yang bisa membuat mereka senang itu adalah ketika dapat makanan gratis. Tuh yang bisa membuat mereka senang. Tuh. Lalu coba sebutkan hal baik dari diri sahabatmu. Kalau Miss Dora ditanya seperti ini, Miss Rara akan jawab hal yang baik dari diri sahabatnya Miss Rara itu adalah tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah apa yuk, tidak pernah iri hati juga. Kalau misalnya juga Miss Rara punya salah,
sahabat-sahabatnya Miss Rara pasti langsung tegur Miss Rara. Itu hal-hal baik-baik sih banyak lagi. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu dengan sahabatmu? Yuk, mulai dicatat ya di buku catatannya. Aku ini sebenarnya kenal nggak ya sama sahabatku atau aku pura-pura kenal? Sekarang sudah tahu jawabannya ya. Apakah kamu mengenal sahabatmu atau tidak mengenal sahabatmu? Hanya sekadar mengetahui saja, namun tidak mengenalnya lebih dalam. Selanjutnya, bagaimana dengan ini? Yuk kita baca. Kita buka Alkitab kita, Tawarik 28 ayat 9. Yuk dibuka Tawarik 28 ayat 9, ada di perjanjian lama teman-teman. Di perjanjian lama Miss Rara bacain ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan segala niat cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya. Bagaimana dengan bagian ini? Apakah kamu mengenal firman ini? Alkitab adalah firman Allah yang hidup, adalah diri Allah sendiri. Tawari 28 ayat 9, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan segala niat. Artinya apa? Artinya adalah Allah mengenal. Allah tahu, bukan sekedar tahu, tapi Ia adalah Allah yang Maha Tahu, omniscience. Dia adalah Allah yang omniscience, Allah yang Maha Tahu segalanya. Omniscience merupakan salah satu sifat dari Allah yang tidak dimiliki oleh manusia ciptaannya. Yang punya omniscience ini adalah hanya Dia sendiri, karena Dia adalah Sang Pencipta. Sementara kita, kenapa kita tidak memiliki ya Miss Rara? Kita ini adalah ciptaan yang statusnya di bawah daripada pencipta. Lalu, omniscience ini juga merupakan kemampuan mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh, secara holistik, dan tidak dipunyai oleh manusia-manusia pada umumnya. Yang mempunyai ini adalah Allah sendiri. Allah mengenal Miss Rara, Allah mengenal kamu semuanya, dan Allah mengenal setiap manusia yang ada di bumi ini. Tadi Tawarik bilang apa? Jika engkau mencari Dia, Allah tahu. Allah tahu kalau kita beribadah dengan benar. Allah juga tahu kalau kita selama ini kadang beribadahnya nggak benar-benar. Allah tahu dengan jelas. Bahkan Allah juga mengetahui kalau kita lagi belajarnya sungguh-sungguh, Allah tahu. Tapi kalau kita belajarnya nggak sungguh-sungguh, Allah juga tahu. Ia tahu segala sesuatunya. Apa aja yang Allah tahu ya Miss Rara? Semuanya. Isi pikiran kita, bahkan nih isi hati kita sekarang pun Allah tahu. Miss Rara mungkin nggak tahu apa isi hatimu sekarang. Bahkan papa mama di rumah pun nggak tahu apa isi hatimu. Tetapi Dia yang adalah Tuhan kita, Dia tahu segalanya tentang kamu. Karaktermu, kebaikanmu, ketidakbaikanmu, semuanya Dia mengetahuinya. Coba dibuka Amsal 15 ayat 3. Apa tuh isinya? Tawarik 28 ayat 9, Mazmur 44 ayat 21. Ketiga bagian ini coba kalian buka di Alkitab kalian, lalu ambil ballpointnya, coba digarisi supaya kalian ingat nih. Oh, ternyata Allah yang kita sembah itu Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Itu kan lagu sekolah minggu yang sering kita dengar. Bahkan tidak hanya kita dengar, sering kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jika engkau berbuat baik, Tuhan melihat. Jika engkau berbuat tidak baik pun, Tuhan melihat. Sekalipun engkau sembunyi-sembunyi, aduh, mungkin orang tuamu tidak tahu, mungkin gurumu tidak tahu, mungkin kakak-kakakmu tidak tahu, tetapi
tetapi Tuhanmu tahu dan melihat dengan jelas. Oleh sebab itu, hari ini kita udah belajar nih satu nih tentang sifat dari Allah. Ia adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Pelajarannya adalah mulai sekarang yuk berbenah diri. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sudah sepatutnya apa yang kita tampilkan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali ke bagian kita tentang ibadah yang berkenan kepada Allah. Apa sih Miss Rara karakter dari ibadah yang berkenan kepada Allah? Karakteristik dari ibadah yang berkenan seperti Allah itu seperti apa ya? Seperti apa? Ada yang bisa berikan pendapat seperti apa? Oh, ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang seperti ini Miss Rara, memberikan persembahan yang banyak, memberikan perpuluhan, datang tepat waktu, tidak ribut saat mendengarkan firman Tuhan. Ketika disuruh tepuk tangan, ketika disuruh bernyanyi, melompat. Benar sekali. Yang kamu sebutkan, yang Miss Rara tadi sebutkan juga benar. Tetapi ternyata bukan itu. Bukan itu yang Tuhan inginkan ketika kita sedang beribadah kepadanya. Lalu seperti apa ya Miss Rara? Ibadah yang berkenan kepada Allah itu? Jika yang tadi disebutkan adalah bukan sesuatu yang harus dilakukan manusia ketika beribadah kepada Allah. Yuk kita mari mendengarkan bagian-bagian yang lebih penting daripada itu. Pernah mendengar cerita Kain dan Habel? Kalau yang belum pernah dengar, yuk buka Alkitabnya dalam Kejadian pasal keempat. Kejadian pasal 4 ya. Di sana kamu akan melihat cerita Kain dan Habel ketika mereka menjadi anak-anak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu berpesan, nanti kalau kamu sudah besar, kalau sudah tiba waktunya kamu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah persembahan yang benar, yang patut kamu persembahkan. Lalu tibalah saatnya bagi Kain dan Habel untuk mempersembahkan dari tiap-tiap pekerjaan mereka. Kain membawa persembahannya, Habel membawa persembahannya. Tetapi dari cerita yang kita dengar adalah salah satu dari mereka persembahannya tidak diterima oleh Allah. Ada yang tahu kenapa? Benar sekali. Si Kain tidak mempersembahkan dari hati yang tulus. Poin yang pertama adalah ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang melingkupi ruang hati kepada Allah. Dalam Kejadian pasal 4 di sana bercerita tentang mempersembahkan kurban adalah salah satu cara manusia berterima kasih kepada Allah. Poinnya adalah Allah melihat hati saat kita beribadah kepadanya. Ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kurban, ia sedang melakukan peribadahan kepada Allah. Korban persembahan Habel diterima oleh Allah, namun persembahannya Kain tidak diterima oleh Allah. Pembelajarannya adalah Allah melihat hati saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan apa yang kita bawa. Memang apa yang kita bawa juga mempengaruhi, tetapi lebih penting daripada itu adalah hatimu datang kepada Tuhan Allah. Lalu yang kedua adalah kisah dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya Tuhan utus kepada bangsa Israel. Tahukah kamu bagaimana karakter bangsa Israel? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak peka, bangsa yang pemarah, bangsa yang tidak mau diatur, bangsa yang sukanya tidak taat. Kalau dibilang mereka itu selalu bad. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Nabi Yesaya diperintahkan untuk mengajarkan sesuatu yang benar sesuai dengan perintah dan firman-Nya Allah. Yaitu apa? Untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Bangsa Israel harus hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bukan seperti apa yang mereka inginkan. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang juga
harus mempresentasikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Udah disuruh taat, nggak mau taat. Udah disuruh patuh, nggak mau patuh. Padahal mereka adalah umat pilihan Allah. Setiap hari mereka mendengarkan perintah dari para nabi yang Tuhan utus kepada mereka. Tapi mereka nggak mau melakukan apa yang benar kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel sukanya, oh Tuhan, kami pengen pemimpin yang seperti ini, kami pengen ini, kami pengen ini. Tapi mereka nggak mau melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Padahal ibadah yang berkenan kepada Allah adalah melakukan segala sesuatu, hidup sesuai dengan aturan Tuhan selaku pemimpin daripada kehidupan kita dan selaku pemimpin dari bangsa Israel pada saat itu. Selanjutnya apa lagi Miss Rara? Ada kisah Yesus dan bait Allah. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yuk buka. Kita mau melihat semuanya. Kamu akan bisa melihat ini adalah ibadah yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam Markus 11 ayat 15 sampai 19, di sana ada satu cerita Alkitab. Kalau kita melihat dari kisah Markus 11 ayat 15 sampai 19, di sana bercerita tentang kisah mengenai ada begitu banyak orang di rumah ibadat, di rumah baitnya suci Allah, mereka berjualan. Lalu ketika Yesus melihat itu, wah sedih sekali hatinya Tuhan. Kenapa? Rumah yang tempatnya adalah tempat kita beribadah kepada Tuhan, dijadikan tempat berjualan. Ingatkah kamu bahwa bait Allah adalah bait yang kudus dan suci? Tempat di mana umat untuk datang beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah marah. Tuhan Yesus marah pada saat itu ketika dia mengetahui bait yang suci, bait yang kudus dijadikan tempat orang-orang berjualan pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu? Ia menghancurkan semuanya. Barang-barang dagangan orang-orang yang di situ dihancurkan, dilempar semuanya. Dijatuhkan, diobrak-abrik. Itu wujud kemarahan Tuhan Allah, Tuhan Yesus pada saat itu. Karena tempat yang kudus harus dikuduskan. Tempat yang suci harus dijadikan suci. Dari sini kita bisa melihat apa ibadah yang berkenan kepada Allah dan apa ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang hati kita tertuju kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang mengikuti aturan daripada Tuhan. Hidup kita sesuai dengan aturan Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang penuh dengan kekudusan. Ini adalah bagian-bagian terpenting yang perlu kita perhatikan ya. Jadi dari sini kamu anak kelas 6 sudah boleh melihat, memperhatikan, dan melakukan apa yang benar. Jika selama ini ibadah-ibadah yang kamu lakukan adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Allah, yuk kita perbaiki. Yuk kita mohon ampun kepada Tuhan Allah. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang Maha Pengampun. Tetapi ia juga adalah Allah yang adil dalam setiap keputusannya. Oleh sebab itu jangan pernah bermain-main ketika beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, yuk kita mau buka dari Roma 12 ayat 1. Apa ya kata Rasul Paulus mengenai ibadah yang sejati? Roma 12 ayat 1, yuk dibuka Alkitabnya. Rasul Paulus mengatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa, Miss? Karena apa yang kita punyai, tubuh kita ini tuh bukan miliknya kita, bukan miliknya papa mama karena melahirkan kita, bukan. Tubuh yang kita pakai ini adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, karena Tuhan
yang mempunyai kehidupan kita, yang mempunyai tubuh kita, maka segala sesuatunya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tangan ini dipakai bukan untuk melakukan hal yang tidak benar, tetapi tangan ini dipakai untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apalagi mata dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mulut kita bukan untuk mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, tetapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membuat orang senang. Kaki kita bukan untuk menendang, tetapi untuk berjalan ke arah yang benar. Apalagi, ada kan lagu sekolah minggunya? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Kembali lagi ke pokok kita yang di slide yang kedua tadi ya. Slide ketiga. Allah kita adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu, mulai sekarang, yuk diperhatikan baik-baik. Ketika kamu beribadah kepada Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Pakailah tanganmu, kakimu, matamu, mulutmu untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Selanjutnya apa ya, Miss? Selanjutnya apa? Yuk dibaca. Ada Roma 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Untuk siapa? Untuk papa mama, Miss. Salah. Bukan untuk papa mama. Tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan dipertegas kembali nih, perhatikan. Dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kamu beribadah kepada Tuhan, beribadah setiap hari Minggu, bawa catatan sekolah Minggu yang buku orange tuh, itu semua bukan untuk Miss Rara, bukan untuk sekolah Gamaliel, bukan untuk wali kelas, bukan untuk papa mama, bukan untuk guru sekolah Minggu di gereja, bukan. Itu semua itu untuk Tuhan. Kamu lakukan itu untuk Tuhan. Jadi bukan untuk manusia. Aku mau ibadah rajin nih supaya nanti papa mamaku senang sama aku. Bukan. Kamu beribadah kepada Tuhan, itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, lakukanlah apapun semuanya untuk Tuhan. Ketika kamu belajar, belajarlah untuk Tuhan. Ketika kamu sedang ibadah, ibadahlah untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk dilihat oleh Tuhan. Utamakan kamu, Miss Rara, dan kita semuanya untuk mendapatkan pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Itu yang lebih penting. Oke? Roma 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, bagaimana? Sudah mulai puyeng-puyeng nih? Sekarang nih kita mau lebih santai nih, enjoy. Yuk. Ada lembar kerja. Oke, sekarang ada tugas buat kamu semuanya. Tugasnya adalah gampang banget. Ini tugas yang listening, mendengarkan. Kamu buka di YouTube lagu PKJ Apalah Arti Ibadahmu. Dengarkan baik-baik lagu ini. Dengarkan baik-baik lagu ini, lembar kerjamu adalah mendengarkan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Setelah mendengarkan apa, Miss? Yang mau dilakukan? Ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab dan kamu tulis di selembar kertas. Oke? Nanti lembar kerja kali ini akan dikumpulkan kepada Miss Rara. Tidak di GC, tetapi dikumpulkan langsung. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, setelah kamu mendengar lagu ini, pertanyaannya adalah, apa pesan dari lagu itu? Tulis baik-baik. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Dengarkan baik-baik lagu ini, maka kamu akan menemukan jawabannya semuanya. Selesai dari tugas, rangkuman kelas kita adalah poin yang pertama, fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan Allah ya.
Yang kedua, jadilah saksi Kristus dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, ingatlah tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan Allah dan kamu adalah kepunyaannya. So, thank you untuk kelas hari ini. Miss Rara senang boleh belajar bersama dengan kalian. Miss Rara berharap kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Setiap harinya kita mau bertumbuh. Kita mau grow up bareng-bareng. Yuk, jangan hanya Miss Rara aja. Miss Rara juga mengharapkan kalian juga ikut grow up, grow up. Kita mau bertumbuh dan berbuah lebih banyak. Sehingga setiap harinya kehidupan kita boleh mencerminkan sebagaimana anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan. Di akhir kata, Miss Rara mengucapkan terima kasih, salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah hari ini adalah Tuhan yang teramat baik. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang ibadah yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan, ampunilah kami ketika Tuhan mendapati kami selama ini ibadah kami adalah ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang membuat hati Tuhan kecewa. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami semua, ingatkan kami bagaimana kami harus beribadah di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami punya ibadah yang benar di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Kami mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami rindu, kami bertumbuh bersama Tuhan. Kami rindu, kami mau hidup sesuai dengan aturan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you kelas 6 A, B, dan C. Jangan lupa tugasnya di selembar kertas ya. Mendengarkan lagu Apalah Arti Ibadahmu dan menjawab 3 pertanyaan. Kalau nanti sudah mengerjakannya, silakan japri ke Ibu Rara bahwa kalian sudah mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.